Pernahkah kalian melintas di jalan besar ini? Jalan Slamet Riyadi, salah satu jalan utama di kota Solo. Tapi, apakah kita sudah benar-benar tahu siapa sosok di balik nama ini? Mari kita mengenal lebih dekat pahlawan nasional Kolonel Slamet Riyadi. Slamet Riyadi lahir di kota Solo pada tanggal 26 Juli 1927 dari pasangan Idris Prawiro Pralepdo dan Swekanti. Ayahnya merupakan seorang perwira anggota Legiun Kasunanan Surakarta, sedangkan ibunya adalah seorang penjual buah. Slamet Riyadi dulunya bernama Swekanto, namun nama Swekanto membuatnya sering terkena berbagai macam penyakit sehingga tubuhnya menjadi kurus kering dan fisiknya lemah. Kondisi tersebut menyebabkan keprihatinan kedua orang tuanya hingga akhirnya mengikuti tradisi masyarakat Jawa. Ayah dan ibunya sepakat untuk menjual atau memberikan Swekanto kepada pamannya yang bernama Wane Harjo. Setelah itu, pamannya menyelenggarakan acara selamatan yang dihadiri semua pini sepuh dan para tetangga. Kemudian, nama Swekanto pun diubah menjadi Slamet. Beberapa tahun kemudian, ketika Slamet sudah mulai beranjak remaja, Idris Prawiro Pralepdo menebus kembali anaknya dari keluarga Wanen Harjo. Slamet Riyadi tumbuh besar dan menimba ilmu di sekolah milik Belanda yang bernama HIS pada tahun 1940. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke Mulo. Setelah Jepang menduduki Indonesia, beliau melanjutkan pendidikannya di Pendidikan Sekolah Pelayaran Tinggi atau SPT, di mana beliau berhasil mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik dan melanjutkan untuk bekerja sebagai navigator kapal kayu yang berlayar antar pulau di Nusantara. Sejak kecil, sosok Slamet Riyadi dikenal sebagai anak yang tidak menyukai sifat penjajah. Bahkan, ketika duduk di bangku SD, ia sering bertengkar dengan teman Belandanya. Slamet Riyadi dikenal sebagai sosok yang berani, tegas, cermat, disiplin, jujur, dan mementingkan kepentingan luas. Menurut anak buahnya, Slamet Riyadi juga memiliki karakter hebat yang begitu pemberani. Ketika kota Solo diduduki pasukan Jepang pada 5 Maret 1942, Slamet Riyadi terus mencari cara untuk memberikan kontribusinya demi tanah air tercinta. Ketika Jepang terus terdesak dalam peperangan melawan pasukan sekutu, ia mengorbankan pemberontakannya melawan pasukan pendudukan Jepang. Kemudian, Slamet Riyadi berhasil melarikan sebuah kapal kayu milik pasukan Jepang. Setelah itu, Slamet Riyadi kembali ke Solo dan menghimpun para pemuda yang telah tergabung pembela tanah air, pembantu prajurit Jepang, dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang untuk membantu perjuangan rakyat Solo melawan pasukan Belanda yang berupaya kembali menjajah Indonesia. Dalam perjuangannya, Slamet Riyadi langsung terlibat dalam berbagai aksi peperangan melawan Belanda, termasuk saat agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Slamet Riyadi memimpin pasukan di beberapa daerah di Jawa Tengah, termasuk di Ambarawa dan Semarang. Slamet Riyadi menjadi tokoh utama pada peristiwa serangan umum di Solo pada tanggal 7–10 Agustus 1949. Serangan tersebut berlangsung selama 4 hari 4 malam. Saat serangan yang dipimpin Slamet Riyadi terjadi, pasukan Belanda benar-benar terdesak dan akhirnya mereka pun mengalami kekalahan. Pertempuran dengan Belanda pada serangan tersebut kemudian ditutup dengan proses serah terima kota Solo yang dimediasi oleh pihak UNCI atau United Nation Commission for Indonesia. Perjuangan Slamet Riyadi tidak berhenti begitu saja setelah merdeka. Pada tanggal 10 Juli 1950, beliau kembali ditugaskan untuk berangkat ke Ambon untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Namun, pada pukul 9:45, tanggal 4 November 1950,
Beliau gugur karena terkena tembakan pada bagian perut saat hendak turun dari panser untuk memberikan aba-aba kepada anak buahnya. Pada saat itulah Slamet Riyadi wafat. Beliau dimakamkan di Tulehu, Maluku Tengah. Pihak keluarganya juga telah mengambil sebagian tanah makam Slamet Riyadi untuk dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti, sehingga makam Slamet Riyadi yang ada di Solo hanya berisi gumpalan tanah tanpa ada jasadnya. Meskipun demikian, pihak keluarga, militer, maupun masyarakat tetap kerap berziarah di replika makam tersebut. Terdapat beberapa tempat di Solo yang menggunakan nama Slamet Riyadi sebagai bentuk penghargaan atas jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Monumen Patung Slamet Riyadi. Monumen patung Slamet Riyadi ini didirikan di Taman Geladak Solo, tepat di ujung Jalan Slamet Riyadi, dan diresmikan pada tanggal 12 November 2007. Pembangunan Monumen Patung Slamet Riyadi tersebut awalnya dicetuskan oleh KSAD Djoko Santoso, yang selanjutnya pembuatan itu diserahkan kepada seniman otodidak dari Bali, yaitu I Nyoman Nuarta. Yang kedua, Jalan Slamet Riyadi. Jalan Slamet Riyadi bukan hanya suatu nama jalan, tetapi merupakan sebuah arteri vital di kota Solo. Jalan sepanjang 1,5 km yang telah dibangun sejak era Belanda ini merupakan pusat segala aktivitas warga kota Solo sehari-hari. Yang ketiga, Universitas Slamet Riyadi. Universitas Slamet Riyadi terletak di Jalan Sumpah Pemuda nomor 18, Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Solo. Dinamakan Universitas Slamet Riyadi sebagai bentuk kontribusi dan penghargaan atas perjuangan sang pahlawan. Hingga kini, Universitas Slamet Riyadi tetap konsisten melestarikan nilai-nilai perjuangan Slamet Riyadi. Dengan pemberian nama Slamet Riyadi, universitas tersebut menjadi simbol perpanjangan semangat pahlawan nasional dalam dunia akademis. Mahasiswa-mahasiswa yang menuntut ilmu di kampus ini diharapkan mewarisi nilai-nilai perjuangan dan kepemimpinan Slamet Riyadi.